berbicara mengenai pahlawan, maka hal pertama yang dibayangkan yaitu sosoknya yang gagah berani dan tangguh melawan para penjajah. Pahlawan yang dimaksudkan tidak selalu berasal dari kaum lelaki. Hal itu mengingat Indonesia memiliki segudang wanita tangguh yang berjuang melawan penjajah. Dari sekian banyaknya pahlawan wanita, terdapat nama Malahayati yang dijuluki sebagai Laksamana wanita pertama di dunia. Penasaran dengan sosoknya? Simak biografi Laksamana Malahayati berikut. Sebagai seorang anak yang terlahir dari keturunan pendiri kerajaan di Aceh, membuat beliau dianugerahi semangat juang tinggi. Bagaimana tidak, sang kakek tercinta yang berasal dari ayahnya bernama Laksamana Muhammad Said Shah ternyata merupakan putra dari Sultan Salahuddin Shah. Adapun Sultan Salahuddin Shah sendiri merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Shah yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Diturunkan dari sang ayah yang seorang laksamana, ternyata sejak belia ke Malahayati telah menyadari adanya semangat juangnya yang menggebu-gebu. Berdasarkan dari kemauannya sendiri, akhirnya beliau memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan belajar di Akademik Ma'had Baitul Maqdis. Meski terlahir sebagai wanita, beliau tetap membuktikan bakat terbaiknya di bidang militer hingga menjadi lulusan terbaik. Beliau bertemu dengan pria idamannya yang ternyata merupakan seniornya sendiri ketika belajar di akademi. Pria yang berhasil mencuri hati wanita tangguh ini bernama Laksamana Zainal Abidin dan berhasil menjadi panglima protokol istana. Usai kelulusan, pasangan tangguh ini pun menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya pasangan suami istri. Memulai kehidupan baru, pasangan ini pun tetap mempertahankan keamanan serta ketenteraman kerajaan dari berbagai gangguan eksternal. Sayangnya, setelah lama sempat hidup bersama, sang suami gugur di medan perang saat melawan Portugis di Teluk Haru. Hasil peperangan tersebut memang dimenangkan pihak kerajaan Darussalam. Namun sayangnya harus ada banyak korban berguguran, termasuk suaminya sendiri. Rasa sedih ditinggalkan pasangan hidup justru membuat beliau semakin bangkit dan berubah menjadi panglima angkatan laut wanita pertama yang ada di dunia. Armada yang dipimpinnya pun berisikan para janda dan diberi nama Inong Baleh, yang mana suami dari para janda tersebut juga gugur di medan perang. Jumlah anggotanya pun kian meningkat, lantaran para gadis muda yang belum menikah turut bergabung dalam tim tersebut. Semua anggotanya memanglah dari kaum wanita, namun keganasannya tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan dalam catatan biografi Laksamana Malahayati, kapal yang digunakan telah dilengkapi dengan meriam. Sebagai pelengkapnya, armada ini pun memiliki benteng serta menara pengawas yang berlokasi di atas bukit. Ketika berlayar ke luasnya lautan, Inong Baleh menunjukkan ketangguhannya dengan memporak-porandakan Belanda dan begitu ditakuti. Selama 9 tahun, beliau telah menjadi pemimpin Inong Baleh yang terkenal hingga seluruh penjuru negeri. Dalam rentan waktu itu pula, beliau berhasil memenangkan peperangan yang beranggotakan kaum lelaki dengan semangat di dalam dadanya. Tidak heran jika Inggris yang saat itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth I lebih memilih jalur damai dengan cara membawa surat bagi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam untuk membukakan jalur perdagangan. Malahayati sebagai Panglima Armada Laut Kerajaan Aceh memimpin sebanyak 2.000 pasukan yang diberi nama Inong Baleh. Malahayati menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Aceh. Berkat Malahayati, armada laut Aceh sangat disegani oleh Portugis, Inggris, juga Belanda. Padahal ketiga negara tersebut adalah negara adidaya. Selain menjadi panglima perang, Malahayati juga seorang diplomat.
Saat itu, setelah pertempuran melawan armada Belanda, hubungan Aceh dan Belanda sempat tegang. Prins Maurits yang memimpin Belanda saat itu berusaha memperbaiki hubungan. Maka dikirimlah utusan ke Aceh, dan Malahayati ditugaskan oleh Sultan untuk melakukan perundingan-perundingan awal dengan utusan Belanda hingga tercapai sejumlah pertujuan. Hal yang tak terlupakan dalam sejarah adalah ketika Malahayati berhasil melumpuhkan De Houtman bersaudara pada tahun 1599. Frederik De Houtman tertangkap dan dijadikan tawanan oleh kerajaan Aceh. Sedangkan Cornelis De Houtman berhasil dibunuh oleh Malahayati sendiri pada tanggal 11 September 1599 melalui pertandungan duel 1 lawan 1 di atas geladak kapal dengan hanya menggunakan senjata tradisional Aceh yang bernama rencong. Reputasi Admiral Malahayati sebagai penjaga Kesultanan Aceh, Guardian of the Aceh Kingdom, membuat Inggris memilih menggunakan langkah diplomatik untuk memasuki Selat Malaka. Ratu Elizabeth I mengirim James Lancaster kepada Sultan Aceh yang kemudian bernegosiasi dengan Malahayati. Hasil dari negosiasi adalah perjanjian pembukaan rute kapal dagang Inggris ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Pada akhirnya, Sang Laksamana pun gugur ketika melawan pasukan Portugis di Selat Malaka. Lalu jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit yang berada di daerah Krueng Raya, Aceh Besar. Masyarakat pun hingga kini masih mengingat perjuangan kerasnya dengan cara merawat makamnya dengan baik, dan ditemukan pula sekumpulan peziarah tengah berdoa. Atas jasanya, nama Laksamana Malahayati banyak didedikasikan sebagai nama jalan dan nama tempat lainnya seperti pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar, bernama Pelabuhan Malahayati. Salah satu kapal perang jenis perusak kawai berpeluru kendali kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut yang dinamakan KRI Malahayati. Universitas Malahayati di Bandar Lampung, serial film Laksamana Malahayati pada tahun 2007, dan juga Ormas Nasional Demokrat yang menggunakan nama Malahayati untuk nama divisi wanitanya bernama Garda Wanita Malahayati. Pada 9 November 2017, Laksamana Malahayati resmi diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo bersama ketiga pahlawan lainnya, yakni almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari NTB, almarhum Sultan Mahmud Riyad Shah dari Kepri, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis 9 November 2017 menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 115 TK tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Acara penganugerahan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2017. Seperti itulah biografi dan perjuangan dari pahlawan wanita kita bernama Malahayati. Saya harap dengan ini kalian semua bisa meniru sifat dan semangatnya dalam menaklukkan penjajah dan membela bangsa ini. Sejarah adalah suatu proses yang hidup, saling berbenturan, saling berinteraksi, saling mengembangkan diri. Tidak saja antara daerah satu dengan daerah lain, namun lingkupnya sangat luas. Hasil interaksi antara satu peristiwa lain yang juga akan terus berinteraksi dan berkembang bagai rangkaian benturan atom. Demikian terus tidak kenal kata henti sampai dunia ini berakhir dalam kepunahan.